Sahabat Bapak Ibu, New Chapter Message hari ini, hari Kamis 13 April 2023 ya, berjudul Mengakui Kristus ya. Ayat Alkitab hari ini terdapat dalam Matius 16 ayat yang ke-25. Dengar baik sahabat Bapak Ibu. Wow, ini ayatnya luar biasa. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sahabat Bapak Ibu, menyangkal diri dan sabar dalam penderitaan adalah pelajaran yang berat dan bahkan mustahil. Tetapi ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, tentunya di saat sangkal diri dan sabar penderitaan adalah pelajaran yang berat, hal ini tidak dapat dipelajari jika, dengar baik sahabat Bapak Ibu, jika pikiran kita masih tercemar dengan pikiran dunia ini. Jika kita masih berpikir secara kedagingan sahabat Bapak Ibu. Jika pikiran kita masih tercemar dengan dunia ini, pikiran kita masih berpikir secara kedagingan, maka sungguh sangat berat dan itu mustahil bagi kita untuk menyangkal diri dan sabar dalam penderitaan. Ini tidak masuk dalam pemikiran kita sahabat Bapak Ibu. Karena itu kita harus menggunakan pikiran seperti yang ada pada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah dalam hidupmu bersama kita wajib memiliki pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus. Amin. Karena dengan demikian kita dapat berjuang menyangkal diri dan sabar dalam penderitaan. Untuk itu mari kita mau memperhatikan nasihat yang Kristus hendak berikan bagi kita. Dan inilah pesan yang Ia berikan kepada kita pagi hari ini, yaitu mari kita bertobat. Mari kita merubah cara pikir kita. Jadi bertobat, pertobatan kan metanoia, perubahan cara pikir. Jangan anggap bahwa oh dulunya aku belum bertobat, sekarang aku sudah bertobat. Tetapi terindikasi satu kali bertobat, padahal kita itu setiap hari harus bertobat. Setiap hari kita harus merubah cara pikir kita agar kita memiliki pikiran dan perasaan yang ada terdapat dalam Yesus Kristus ya. Kita mengisi pikiran kita pagi hari ini demikian sahabat Bapak Ibu. Perhatikan dan renungkan bahwa nilai kekekalan bergantung pada pilihan yang kita ambil sekarang ini ya. Jadi kita ubah cara pikir kita pagi hari ini sebagai berikut. Sekali lagi perhatikan dan renungkan bahwa nilai kekekalan bergantung pada pilihan yang kita ambil sekarang ini, bukan nanti. Bukan nanti sahabat Bapak Ibu. Tentunya sangat tidak fair saat nafas kita sudah satu-satu baru kita cari Tuhan. Nilai kekekalan bergantung pada pilihan yang kita ambil sekarang ini. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya dengan menyangkal Kristus, ia akan kehilangan nyawanya sahabat Bapak Ibu. Tetapi ingat baik, barang siapa yang rela kehilangan nyawanya karena mengakui Kristus, ia akan memperolehnya. Ini sebetulnya adalah pilihan antara kehidupan dan kematian, keberuntungan dan kecelakaan, berkat dan kutuk yang diperhadapkan kepada kita. Ingat sahabat Bapak Ibu, kita ini manusia diciptakan segambar dengan Allah. Artinya apa? Gambar ini berarti kita memiliki pikiran dan perasaan, di mana pikiran dan perasaan kita menghasilkan kehendak. Dan kehendak kita itu bebas sahabat Bapak Ibu. Kita itu manusia, kehendak kita itu bebas. Kalau tidak, kita itu robot ya. Tetapi dalam kehendak bebas kita ya, rencana Tuhan agar kita serupa, memiliki kualitas pikiran dan perasaan seperti Bapa. Nah tetapi kan Adam pertama gagal. Justru itu hadirlah Adam kedua, yaitu Yesus, yang secara apple to apple menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia dan bisa gitu. Sehingga saat ini kita pengikut Kristus ya, kita juga harus dapat mengikuti keteladanannya, agar semua yang pikiran kita, perasaan kita menghasilkan kehendak dalam ketertundukan terhadap Kristus Yesus. Dan sahabat Bapak Ibu, tentunya saat kita memiliki kehendak bebas,
kita ini konsekuensinya senantiasa diperhadapkan dengan pilihan hidup. Dan setiap pilihan yang kita ambil senantiasa memiliki konsekuensi, dan konsekuensinya itu sampai di kekekalan. Pilihan pagi hari ini yang Tuhan tawarkan bagi kita yakni, mari kita bertobat, kita ubah cara pikir kita agar kita dapat mengakui Kristus dengan cara kita rela kehilangan nyawa kita sendiri. Wah, pagi hari ini Pak Pendeta, masa harus memberikan nyawa? Rela kehilangan nyawa di sini artinya apa? Artinya kita tidak boleh betah dan merasa nyaman hidup di kesementaraan ini. Artinya selama kita masih hidup di kesementaraan ini, kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, melainkan kita hidup bagi Kristus yang telah menyelamatkan kita. Tidak ada lagi agenda pribadi. Semua agenda kita arahkan kepada Kristus. Apa sih yang menjadi kehendak Bapa dalam diriku? Apa sih yang menjadi pekerjaan Bapa yang harus aku selesaikan? Ya. Ingat ya, Bapa mengutus Yesus, dan Yesus saat ini mengutus kita untuk dapat melakukan pekerjaan Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Temui kehendak Tuhan, cari tahu dan temui kehendak Tuhan bagi pribadi lepas pribadi kita. Selesaikan pekerjaan yang diberikan bagi kita. Ya sahabat Bapak Ibu, haleluya. Mari kita mau mengakui Kristus dengan kita hidup untuk rela, ya. Rela kehilangan nyawa. Artinya apa? Kita merasa tidak betah dan nyaman hidup di dunia ini. Toh juga betul sahabat Bapak Ibu, mau nyaman apa sih? Senyaman-nyamannya kita juga pasti tidak nyaman. Kalau kita menganggap bila kita kaya kita nyaman, enggak, banyak juga orang kaya tidak nyaman. Kalau kita memiliki ini baru kita nyaman, siapa bilang sahabat Bapak Ibu? Ya, saya juga pernah merasakan seperti itu sahabat Bapak Ibu. Tetapi sekarang di saat justru semua tidak ada, saya justru merasakan kenyamanan yang luar biasa. Sebelum Tuhan panggil saya, dan sebetulnya waktu dari lalu juga Tuhan sudah panggil saya, tetapi dalam kapasitas saya memiliki segalanya. Dalam tanda kutip ya, segalanya itu yaitu standar hidup dunia ya, jabatan, pangkat, uang. Tetapi Tuhan mau, Gofar, pisahkan dirimu, saya tinggalkan semua ya. Justru di saat sekarang kita mencari hari ini untuk besok makan besok harinya ya, wow, itu luar biasa sahabat Bapak Ibu. Dan kita semua harus bisa rela ya, kehilangan nyawa kita, kehilangan kesenangan hidup. Panjang sahabat Bapak Ibu kalau mau ceritakan kesaksian saya pribadi ya. Tetapi sekali lagi saya tidak bisa memaksakan. Kesaksian itu kan sifatnya kalau saya memaksa saya sampaikan ada kalanya itu ya tidak berimbang, karena jangan sampai sahabat Bapak Ibu mengikuti pengalaman saya, karena masing-masing pengalaman kita beda. Justru itu berusaha temukan Tuhan. Melalui ini chapter community kita mau berjuang menemukan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan.